Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya semangat dalam mempelajari matematika. Oke, ketemu lagi sama Bu Evi Yulia Standing Room, tentunya sama Ibu ya. Hari ini kita akan mempelajari materi baru nih tentang matematika. Kira-kira penasaran nggak kalian? Materi apa ya yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang penasaran boleh ya angkat tangannya di rumah. Oke, kayaknya banyak banget nih yang angkat tangan. Kita langsung aja yuk simak materi pertamanya. Nah, sebelumnya Ibu mau review dulu nih materinya. Mungkin kalian sering banget ya dalam kehidupan sehari-hari ini membanding-bandingkan sesuatu. Misalkan tinggi kamu sama tinggi ayah kamu. Atau misalkan usia adik kamu dengan usia ayah kamu. Atau usia kamu sendiri bahkan. Nah, pasti kalian tahu ya, mana misalkan yang tingginya lebih dari kamu, mana yang usianya lebih dari kamu. Nah, hari ini kita mau review lagi nih sedikit. Ibu punya kasus tentang kakak beradik Doni dan Dina. Yuk kita simak dulu kasusnya. Nah, kasus pertama atau yang buat review nih kita pada hari ini yaitu kakak beradik Doni dan Dina. Nah, Doni ini menjadi kakaknya nih, usianya adalah 15 tahun. Sedangkan Dina alias sang adik usianya itu 10 tahun. Nah, menurut kalian, kira-kira siapa ya yang lebih tua antara Doni dan Dina? Ya, betul banget. Tentunya Doni ya, karena usianya tuh 15 tahun. Tapi gimana ya untuk menyebutkan perbandingannya atau menuliskan perbandingannya? Ada yang masih ingat? Oke. Kalau kalian lupa, kita coba inget-inget lagi yuk materinya. Oke, nah di hari ini kita ada kasus ya tentang kakak beradik Doni dan Dina. Nah, usia Doni saat ini adalah 15 tahun, sedangkan usia Dina adalah 10 tahun. Pertanyaannya, berapakah perbandingan usia mereka? Nah, kalau kalian inget-inget nih di pelajaran SD gitu ya, pasti ada nih materi tentang perbandingannya. Nah, sekarang kita coba inget-inget yuk materinya seperti apa penyelesaiannya. Kita coba ya. Di sini ada Doni, berarti kita tulis dulu ya keterangannya. Ada Doni, kemudian ada Dina. Kita nulisnya Doni, titik 2 Dina. Nah, titik 2 itu adalah lambang dari perbandingan ya. Kemudian usia mereka kita tuliskan juga 15 tahun dan 10 tahun. Nah, sekarang kita coba yuk menyederhanakan dia. Nah, kita coba semuanya kita bagi dengan 5. Kenapa ya kok dibagi 5 sih? Nah, karena 15 dan 10 ini masing-masing itu kelipatan dari 5. Dan tujuan dari perbandingan itu adalah sampai ke bentuk paling sederhana ya. Kita sekarang bagi-bagi yuk 15 dan 10-nya. Kita bagi ya, 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Kemudian 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Maka kita berhasil nih menyelesaikan kasus pertama, yaitu perbandingan Doni dan Dina adalah 3:2 gitu. Gimana? Kalian udah inget belum proses untuk penyelesaian materi perbandingan ini? Ini yang paling dasar ya sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Oke, untuk membandingkan sesuatu ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama yaitu samakan satuannya. Nah, yang kedua adalah buat ke bentuk paling sederhana sampai tidak bisa disederhanakan lagi angka-angkanya. Nah, hari ini kita akan memperdalam lagi ya materi tentang perbandingannya. Tadi kita udah review juga nih materi tentang perbandingan. Tapi di SMP pasti ada materi juga ya yang lebih dalam lagi dan tentunya saling berkaitan dengan kehidupan kita nih. Secara nggak sadar sering ternyata kita lakukan. Nah, apa aja sih jenis perbandingannya yang akan kita pelajari pada jenjang SMP ini?
Oke, nah di jenjang SMP ini tentunya materi-materinya akan diperdalam lagi dan pastinya bermanfaat banget dan dekat sekali dengan kehidupan kita. Pastinya manfaat banget ya buat kita nih yang secara nggak sadar sering kita lakukan. Nah, ada apa aja ya perbandingannya yang akan kita kupas tuntas pada jenjang SMP? Penasaran nggak kalian? Nah, oke, yang pertama itu adalah tentang perbandingan senilai. Kemudian yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, hari ini kita akan bahas satu persatu dulu ya, biar kita makin paham tentunya. Nah, perbandingan senilai itu apa sih? Oke, apa sih yang dimaksud dengan perbandingan senilai? Nah, perbandingan senilai ini adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran yang apabila variabelnya itu bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Jadi, kita akan mendapatkan rasio yang sama. Nah, adapun rumusnya yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Mudah ya tentunya untuk kita hafalkan. Nah, kita sekarang mau coba nih studi kasusnya, kira-kira masalah seperti apa yang termasuk dengan perbandingan senilai. Yuk kita simak ilustrasinya berikut ini. Pada hari Minggu, Bu Indah berbelanja ke pasar tradisional di dekat rumahnya. Rencananya, ia hendak membeli buah-buahan untuk stok selama beberapa hari ke depan. Seminggu yang lalu, Bu Indah membeli jeruk sebanyak 2 kg seharga Rp46.000. Jika hari ini ia hendak membeli jeruk yang sama sebanyak 5 kg di penjual yang sama seperti minggu lalu, berapakah jumlah uang yang harus dibayarkan Bu Indah? Dan apakah dengan membayar menggunakan uang 50 ribuan sebanyak 3 lembar cukup untuk membeli jeruk tersebut? Oke, untuk kasus kedua nih kita akan mencoba menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Tadi kalian semua sudah melihat ya ilustrasinya dari animasi Ibu Indah ya yang kebetulan pergi ke pasar nih. Kasusnya dia mau beli jeruk yang sama tapi jumlahnya beda nih. Nah, kita coba ya ingat-ingat lagi kasusnya. Nah, kalian boleh ya sambil tebak-tebak nih, atau mungkin yang udah tahu rumusnya boleh juga ya diterapkan, lalu kita cocokkan di perhitungan kita bersama. Nah, sekarang kita mulai ya. Di sini Ibu sudah punya tabel tentang jeruk dan harganya. Sekarang kita isi dulu yuk untuk jeruk pertama. Nah, di sini untuk pembelian minggu lalu, Bu Indah itu kan sudah membeli jeruk sebanyak 2 kg ya. Berarti di sini kita tulis angka 2. Nah, kemudian untuk harganya ya, harganya itu kita tuliskan Rp46.000. Kita tulis di sini 46.000. Nah, sekarang Bu Indah mau beli lagi nih 5 kg jeruk. Berarti di sini kita isi 5. Kira-kira 5 kg jeruk ini bayarnya berapa ya? Nah, itu yang mau kita cari. Kita tulis dulu rumusnya sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi ya. Di sini terlihat ya logikanya nih, kalau jeruknya makin banyak yang dibeli, pasti harganya makin mahal dong, ya kan? Makanya ini panahnya ke atas semua dan disebut sebagai perbandingan senilai. Kita masukin ke rumusnya. Kalau misalkan jeruk ini sebagai Y, ya kan? Dan harga ini sebagai X, berarti kita punya dua buah X dan Y di sana ya. Misalkan kita tulis dulu rumusnya, ada X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Nah, X1-nya itu tadi kita sepakat ya bahwa harga itu sebagai X-nya. Nah, X1-nya itu siapa? Adalah belanjaan Bu Indah di minggu lalu. Berarti X1-nya itu adalah 46.000. Kemudian X2-nya itu yang mau kita cari, kita tulis saja dalam X, kemudian Y1. Nah, Y1-nya itu kan jeruk ya, tadi kita udah sepakat juga di awal, berarti jeruknya itu yang dibeli di minggu lalu, itu 2, kemudian
yang akan dibeli hari ini sama Bu Indah itu 5. Nah, kalau udah sampai sini, kita tinggal melakukan perkalian silang. Kita coba ya. Nih, Ibu kasih tanda untuk perkaliannya. Kemudian kita tulis lagi, berarti ini 46.000 ya, dikali 5 sama dengan 2 dikali sama X. Nah, ini karena perkaliannya silang ya, jadi Ibu ganti dulu ya. Untuk perkaliannya kita pakai titik aja biar nggak ketukar. Nah, jadi kita nulis ya, 46.000 dikali 5. Hasilnya adalah di sini kita coba ya, 46.000 dikali 5 hasilnya ini nolnya 3 ya kan, 6 kali 5 30. Kemudian kita masih punya simpanan 3 ya. Kemudian 4 kali 5 adalah 20, 20 tambah 3 jadi 230. Nah, ini 230.000 ya. Kemudian ada 2 kali X. Nah, 2 kali X itu hasilnya adalah 2X. Kita tinggal bagi deh di sini. Berarti untuk X-nya gimana cara mendapatkannya? Kita tinggal bagi aja sama 2 di kanan dan di kiri. Kemudian kita mendapatkan di sana X sama dengan 115.000. Nah, tebakan kalian bener nggak nih? Ternyata 5 kg itu bayarnya murah ya, cuman 115.000 aja. Kalau Bu Indah ya, untuk kasus kedua juga nih masih, kalau Bu Indah bayarnya pakai uang 50 ribuan sebanyak 3 lembar, kira-kira cukup nggak nih? Oke, betul banget ya. Pasti cukup dan bahkan kembalian. Sebanyak apa? Kita coba hitung lagi ya. Berarti ini uang Bu Indah ya. Uang Bu Indah menjadi, dia bayarnya kan 150.000 berarti ya. Dikurangi belanjaannya 115.000. Maka kembalinya adalah 35.000 rupiah. Wah, Bu Indah masih bisa nih belanja yang lain dengan uang sebanyak 35.000 rupiah. Oke, nah untuk hari ini mungkin itu saja ya yang bisa kita pelajari. Kalian masih penasaran kan? Masih ada lagi nih satu perbandingan yang belum kita kupas tuntas, yaitu perbandingan berbanding nilai. Penasaran gak kalian seperti apa? Susah atau gampang ya tentunya? Tapi menurut Ibu sih pelajaran PET tentunya gampang-gampang semua ya. Oke, nah Ibu juga ada kuis nih buat kalian untuk lebih memperdalam dan memahami lagi materi tentang perbandingan senilainya. Nah, kalian bisa coba ya mengklik tautan yang ada di bawah ini nih. Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.